Dan kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat tadi. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Gubernur itu terbatas. Gubernur tidak punya rakyat. Ya. Gubernur tidak punya masyarakat. Sehingga konsep kami dua ini, dana yang kami akan cari banyak di provinsi ini akan kasih para bupati. Para bupati kasih kepada semua yang berusaha, mulai dari jual pinang sampai mau jadi toko besar. Sudah ribuan orang di Lanijaya saya sudah lakukan itu dan sudah biasa, itu kecil gitu. Tapi pada prinsipnya adalah kita optimis, kita tidak boleh pesimis bahwa ada satu waktu kita akan tiba sektor perdagangan dan jasa itu suatu saat 5-10 tahun ke depan akan mulai ada orang asli Papua Pegunungan. Sekarang 0. Hari yang kita bicara ini 0. Sehingga ke depan itu kerja keras bersama. Kalau gubernur sendiri tidak bisa, harus sinergi dengan bupati kepala daerah. Sehingga itu tujuan pembangunan yang ada. Dan yang berikutnya adalah bagaimana anak-anak muda yang sekarang dengan dia punya skill, talenta, musik, olahraga, atau studio apa, ini luar biasa. Itu juga sama. Jadi dalam forum ketika debat kandidat gubernur itu, dengan kalau kita lihat anggaran Provinsi Papua Pegunungan hari ini, itu 1,7 itu kalah dari APBD Yaukimo. Kita perlu 4-5 triliun untuk membangun provinsi ini. Oleh sebab itu, Mama optimis saja. Kebijakan yang kita lakukan ini, apa yang saya gambarkan dari tadi itu, bahwa jangan sampai ada keluarga yang tidak dapat uang selama 1 bulan, 1 tahun, dan 5 tahun seorang gubernur atau seorang bupati. Itu tidak boleh. Karena negara ini sudah merdeka, republik sudah merdeka. Itu. Saya mau bagi kau uang. Yang mau bagi uang itu yang saya bicara hari ini. Kalau memang bisa sedikit. Tapi ke depan APBD ini semakin besar. Maksimal 1 juta per bulan per keluarga. Kalau APBD-nya naik, tapi kalau masih rendah, kita mulai dengan 100 juta untuk kampung di Kono sana. Tapi kasih kepada mereka yang sama sekali tidak pernah lihat uang. Waktu habis. Sekian dan terima kasih. Baik. Tadi kita sudah dengarkan calon gubernur dan sekarang saatnya untuk calon wakil gubernur. Kami akan memutarkan video pertanyaan masyarakat. Nanti akan dimulai dari calon wakil gubernur nomor urut 2 terlebih dahulu. Kami berikan kesempatan untuk menjawab. Silakan disimak, Bapak. Inilah pertanyaan dari masyarakat. Kita orang tahu bahwa kita orang punya potensi yang ada di Papua Pegunungan itu, salah satunya komoditi kopi Papua Pegunungan. Kalau Bapak berdua terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, terobosan apa yang Bapak berdua ambil untuk mengangkat kita punya komoditi kopi dan mengangkat ekonomi masyarakat Papua Pegunungan? Terima kasih. Pertama kami berikan ke calon Wakil Gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit, Pak, dimulai saat Anda berbicara. Baik, pertanyaan ini sangat bagus dan terima kasih untuk yang bertanya. Karena kita di Papua Pegunungan ini salah satu potensi unggulan kita itu adalah kopi. Kopi Wamena ini terkenal di dunia internasional dan banyak orang suka untuk kopi Wamena ini. Cuma yang menjadi soal adalah seperti yang disampaikan oleh beliau itu, di mana hadir pemerintah tapi sentuhan tangan ini belum ada. Karena itu kalau Beva dengan Nathan terpilih, maka potensi daerah seperti kopi, bahkan juga sayur-sayuran, bahkan yang lain juga, mungkin dia tidak menyebut. Semua ini menjadi perhatian kita, pemerintah provinsi akan kolaborasi, sinergi dengan pemerintah kabupaten. Lalu potensi yang ada ini, seperti tadi saya sampaikan bahwa sekarang orang kerja manual saja.
Karena itu pemerintah provinsi hadir bersama daerah untuk menyediakan fasilitas, anggaran supaya orang-orang ini dikerjakan. Potensi mereka berkebun ini sudah dari dulu ada. Potensi ini sudah ada. Tinggal pemerintah datang dan melengkapi, memfasilitasi dengan alat-alat teknologi supaya yang bersangkutan kerja sendiri menghasilkan uang dan membiayai kehidupan, akhirnya yang bersangkutan dapat makan dan sejahtera. Karena itu bagian ini sangat penting dan potensi ini juga tidak saja kita bicara. Pemerintah provinsi hadir untuk membuat dalam regulasi supaya jelas. Bagian ini juga jelas. Kalau tidak ada regulasi itu juga soal. Ada peraturan yang membuat supaya kopi-kopi ini juga berfungsi untuk mendatangkan PAD untuk daerah, tetapi juga untuk dalam rangka digunakan dalam rangka kesejahteraan itu. Dengan demikian kalau kopi kita ini kalau kita atur baik, bahkan juga sumber-sumber yang lain, maka kita juga kerjasama dengan provinsi lain, MOU dengan provinsi lain. Kita kirim sesuatu ke sana dan mereka kirim sesuatu ke sini. Bahkan juga ke dunia luar bisa. Ini tergantung dari pemerintah saja. Pemerintah, karena masyarakat kita potensinya sudah ada. Pemerintah hadir untuk memberi fasilitas, biaya, dan juga melakukan monitoring, evaluasi. Tidak lepas, harus ada pengawasan. Kalau kita lepas, selesai sudah. Tapi kalau kita melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, setelah itu diberikan penghargaan kepada yang melakukan, ini mantap semua. Dan kita merasakan indahnya manisnya kopi Wamena. Saya pikir itu saja dan terima kasih. Masih ada cukup waktu, Bapak ingin menambahkan? Ingin ditambahkan atau sudah cukup Bapak? Cukup. Baik, sudah cukup waktunya. Selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.